Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memberi kesempatan kepada kita hingga sampai hari ini kita masih bisa menjalani. Harapan kita bersama, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menuntaskan hidup kita, memperbaiki apa yang salah yang sudah kita lakukan di masa lalu kita, sehingga insya Allah kita akan betul-betul nantinya kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini mari kita bersama membahas tentang upaya untuk menyatukan visi hidup dalam keluarga kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi setiap keluarga muslim haruslah memiliki visi dalam kehidupan bersama di dunia ini, agar dapat meraih kesuksesan yang hakiki, yaitu tidak saja menjadikan keluarga layaknya surga atau jannah di dunia, tetapi betul-betul kita bersama akan sampai ke Jannatun Naim, surga yang penuh kenikmatan di akhirat kelak. Paling tidak visi ini sesuai dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, memang tidak semudah diucapkan dan tidak semudah membalik telapak tangan untuk bisa sampai kita bersama-sama mengantar keluarga kita menjadi keluarga yang utuh kembali di Jannatun Naim kelak. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita harus raih husnul khotimah di dunia. Ini sangat penting, mengingat amal tergantung dari akhir dari kehidupan manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan husnul khotimah ini, saudaraku, insya Allah akan teraih apabila kita punya konsistensi, keistiqomahan dalam bertauhid. Juga husnul khotimah ini akan bisa kita raih tatkala kita berusaha optimal untuk bisa menggapai 3 amalan yang bernilai abadi. Yang pertama adalah bahwa husnul khotimah hanya akan kita capai tatkala
kita bisa konsisten dalam bertauhid, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, yang dijabarkan lebih lanjut oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa faridataha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu menunaikan hak dan kewajibannya, menunaikan konsekuensinya, pasti akan masuk ke dalam jannah atau surga. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping kita mengakhiri hidup dalam bertauhid, kita juga harus menjalankan 3 amalan yang akan berdampak abadi, yang akan kita nikmati kelak apabila kita hidup di akhirat. Sebagaimana Rasulullah pernah sampaikan, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min salat, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalih yad'ulah. Tatkala anak Adam, manusia, meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan bisa meninggalkan anak-anak soleh yang bisa menjadi imamnya orang-orang yang takwa, yang selalu mendoakan orang tua dan generasi yang lebih tua. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah fokus kita, fokus keluarga kita tatkala kita ingin husnul khotimah. Kemudian agar sampai kepada keadaan akhir hidup yang baik atau husnul khotimah, maka kita harus dapat menciptakan keluarga yang sakinah, yang dapat mengantar semua anggotanya, semua unsur keluarga itu menjadi imamnya para muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Keluarga kita agar husnul khatimah harus kita kondisikan menjadi keluarga yang sakinah, yang di dalamnya ada interaksi yang penuh kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Di samping itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita husnul khotimah sehingga bisa nanti sampai ke jannah bersama-sama dengan keluarga kita, maka kita harus bisa menciptakan keluarga kita menjadi keluarga yang bukan hanya semata-mata terdiri dari pribadi-pribadi yang takwa, tetapi lebih dari itu menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan doa-doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu semua seluruh anggota keluarga
harus menjadikan Islam sebagai jalan hidup, bukan hanya sekedar menjadikan agama sebagai pelengkap hidup. Namun demikian, kita betul-betul harus istiqomah. Kita harus terus-menerus belajar tentang Islam, terus-menerus mengamalkan, dan terus-menerus kita saling bertausiah di dalam keluarga kita. Dan itu, saudaraku sekalian, bukan merupakan hal yang mudah, karena memang sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huffatul jannah bil makarih wa huffatun nar bis sahawah. Hadis sahih riwayat Muslim. Bahwa neraka memang dipenuhi dengan hal-hal perilaku yang memenuhi hawa nafsu, tidak serius, santai-santai, asal jalan, tanpa kontrol kita menjalani kehidupan keluarga kita tanpa paugeran. Kalau kita mengelola keluarga dengan syahwat, maka ujungnya adalah neraka jahanam. Namun memang apabila kita menginginkan keluarga kita bersama-sama kembali ke jannah, maka huffatul jannah bil makari. Persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan pasti ada. Namun persoalan itu akan muncul tatkala kita punya cita-cita mulia. Pasti akan ada hal-hal yang membutuhkan penanganan dan problem solving yang harus kita jalankan. Karena memang tidak mungkin tujuan yang mulia akan dicapai hanya dengan berleha-leha, semau gue, dan apa adanya. Karena memang sesungguhnya sebagaimana sudah sering kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang akan dijadikan baik oleh Allah Ta'ala, maka kepadanya akan diberikan berbagai ujian. Namun hanya dengan agamalah, dengan Islamlah, semuanya akan bisa diselesaikan, insya Allah. Karena Rasulullah di sisi lain juga bersabda, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Itulah, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.